berpegang namamu, kala ku goyang dalam keraguan dan saat gelisah yang kerap melanda. Kau menerangi seumpama pelita hidupku, aku terjaga melangkah pasti di jalanmu. Terlalu banyak ku segenap karunia yang kau beri, getar metamu, cahaya kasihmu bagi semesta. Terlalu indah ku rasa, selasa bagi jiwa atas namamu, dalam damai aku berseru. Berpegang namamu, kala ku goyang dalam keraguan dan saat gelisah yang kerap melanda. Dalam kau menerangi seumpama pelita hidupku, aku terjaga melangkah pasti di jalanmu. Terlalu banyak ku segenap karunia yang kau beri, getar metamu, cahaya kasihmu bagi semesta. Terlalu indah ku rasa, selasa kedamaian bagi jiwa atas namamu, dalam damai aku berteduh. Aku berteduh. Terima kasih. Dan terima kembali salam damai dari saya, Namo Buddhaya, Swati Hotu. Selanjutnya, marilah kita duduk bertumpu lutut dan bersikap adil untuk menyambut kedatangan Bante di ruang Dhammasala.
Maaf Romo Ramani Bapak Ibu, dikarenakan Bante Akadiroterat datang agak terlambat dan beliau sedang sebentar beristirahat. Sementara diisi lagu satu buah lagu lagi ya. Bukan. Beranjali mendengarkan khotbah Buddha, mendengarkan khotbah Dhamma. Oh, ada Patimokkha telah dibabarkan, mendengarkan khotbah Buddha, mendengarkan. Sunyi nan suci. Bante udah siap. Ya, cukup sekian Wirgika pada malam hari ini, dan terima kembali salam damai dari saya. Namo Buddhaya. Sofi Hotu.
Wahini Suwakato Bhagavata Dhammo Dhammam namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami Para Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita akan membacakan Magha Punang Puja Tapa. Bisa dibuka di buku tuntunan upacara di halaman 26. Ya, buku yang cover putih. Wandana kita bacakan secara bersama-sama. Kemudian ikutilah kalimat demi kalimat setelah saya mengucapkannya. Handamayang Buddhasa Bhagavato Upabagana Makarang Arumakse Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa
Wisudu tamu posatang akasi. Owada patimo kang udhisi. Ayang amha kang bhagavato. Eko yewa sawaka sanipato ahosi. Caturanggiko ada terasani biku satani. Sabe samyewa dinasawanang. Imang mata punami nakata samayang. Takala sadisang sampata. Sucira parini butang pitang bhagawantang. Samanusaramana. Imasming tasa bhagavato. Saki bute cetiye. Imehi danda dipadupa. Upadi sakare hitang bhagawantang. Tanica ada terasani. Biku satani abhipujayama. Terjemahannya kita bacakan secara bersama-sama. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kini telah tiba saatnya, hari purnama di bulan Maga, bulan purnama di rasi bintang Maga. Sang Tathagata yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, membabarkan Owada Patimokkha di tengah-tengah himpunan para siswa yang mempunyai 4 ciri. Pada kesempatan itu hadir 1.250 orang binasawan. Mereka semua adalah biku yang bertabis dengan Ehi Biku Upasampada
Mereka tanpa diundang hadir di tempat Sang Bagawa. Dalam pertemuan itu, Sang Bagawa melaksanakan wisuda uposatha, membabarkan Owada Patimokkha di Weluwana Arama, dekat hutan Kalandaka Niwapa, saat purnama senja hari di bulan Maga. Pertemuan para siswa Sang Bagawa kita semua yang berciri 4 dihadiri 1.250 orang biku Kinasawa. Itu hanya terjadi 1 kali. Kini kami sampai hari di hari purnama di bulan Maga, seperti waktu itu, mengenang beliau Sang Bagawa yang walau telah lama berparinibbana, memuja Sang Bagawa dan ke-1.250 biku dengan persembahan pelita, berupa bunga dan lainnya, di tempat yang menjadi saksi beliau Sang Bagawa ini. Sebagaimana kami mengaturkan, semoga Sang Bagawa beserta para siswa mulia yang walaupun telah lama parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat baik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu. Permohonan Pancasila Aradhana dilanjutkan dengan pembacaan Parita Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, dan Saca Kiryagata, dipimpin oleh Ramani Bodiasi. Kepada Ramani Bodiasi dipersilakan. Pancasila Dhammam Yacami Anugaham Katwa Silang Dekame Pande Dukyam Di Oka
Tatiampi sangkang
Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara wiramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada wiramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana wiramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukatiyanti silena boga sampada silena niputiyanti tasma silang wisodhaye. Handamayang Buddhanusatinayang Karomase Itipiso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Veditabo Vinyuhi Handamayang Sanghanusatinayang Karomase Sukha
Dakineo Anjalikaraneo Anutarang Punyaketang Lokasati Handamayang Satcakiriya Gatayo Panamase Nakime Sarana Anya Budome Sarana Wara Etena Satjawajena Sotireho Tusabada Nakime Sarana Anya Dhamome Sarana Warang Etena Satjawajena Sotiteho Tusabada Nakime Sarana Anya Sabome Sarana Warang Etena Satjawajena Sotiteho Tusabada. Meditasi dipimpin oleh Yang Mulia Bante. Para Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik sekalian, mari kita sejenak kita mengembangkan hati. Ambillah sikap duduk yang nyaman. Anda tegakkan tulang punggung Anda. Anda letakkan telapak tangan Anda di pangkuan dan pejamkanlah mata masing-masing. Dengan mata terpejam, rasakanlah kenyamanan tubuh jasmani Anda. Rilekslah. Rasakanlah ketenangan saat ini. Tenanglah. Rasakanlah kebahagiaan saat ini. Dengan pikiran yang tenang dan bahagia, Anda kembangkan cinta kasih di dalam batin Anda. Ulangilah kalimat-kalimat cinta kasih secara perlahan-lahan di dalam hati Anda. Kalimat-kalimat berikut ini. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan.
Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Demikian pula harapan saya. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Kemudian kita pancarkan cinta kasih ini ke 6 arah. Kita niatkan ke arah depan. Semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya berbahagia. Kemudian ke arah belakang. Semoga makhluk-makhluk yang berada di belakang saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di belakang saya berbahagia. Selanjutnya ke arah kanan. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kanan saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kanan saya berbahagia. Selanjutnya ke arah kiri. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kiri saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di
kiri saya berbahagia. Selanjutnya ke arah atas. Semoga makhluk-makhluk yang berada di atas saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di atas saya berbahagia. Selanjutnya ke arah bawah. Semoga makhluk-makhluk yang berada di bawah saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di bawah saya berbahagia. Sabi sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Permohonan Dhammadesana Aradhana oleh Ramani Bodiasi dipersilakan. Handamayang Dhammadesana Radanang Karomase Brahma Saloka Dipati Sahambati Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
nahi pabajito parupagati samano hoti parang lihe kayanto sababapa saakharana kusala supasampada sajita pariyo dharanang etang Buddha naksasana anu pawadu anu pagato patimoke cak sangwaru matanyuta cak batasmi patancak saya naksana adi jite cak ayuku etang Buddha naksasana kesabaran, ketabahan adalah cara melatih batin yang terbaik. Para Buddha bersabda, nibbanalah yang tertinggi. Seseorang yang menyakiti orang lain, melukai orang lain, bukanlah seorang samana, bukan seorang pertapa. Tidak melakukan segala keburukan, menambah kebajikan, berusaha mensucikan pikiran sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Tidak mengumpat, tidak menghujat, terkendali di dalam patimokkha, tahu ukuran dalam hal makan, hidup di tempat yang tenang, berusaha mengembangkan batin yang luhur. Inilah ajaran para Buddha. Para Romo Ramani, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam peringatan suci di bulan Magha yang kita kenal dengan sebutan peringatan Magha Puja. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, hampir tiap-tiap tahun kita memperingati peringatan suci ini. Tidak lain adalah upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Dhamma ajaran Sang Buddha. Seperti yang telah kita ketahui bersama, setelah Guru Agung mencapai pencerahan di bulan Waisak, beliau memperoleh pengetahuan sehubungan dengan jalan yang membimbing menuju Nibbana. Beliau juga mengetahui tentang kondisi-kondisi seseorang dapat mencapai, yakni Nibbana. Maka disitulah beliau mulai berjalan untuk mengajarkan apa yang beliau ketemukan selama beliau mengarungi 4 asangkaya tapa 100.000 kata. Waktu yang sangat lama sekali itu, akhirnya beliau tiba menjadi Sama Sambuddha. Dan setelah menjadi Sama Sambuddha inilah beliau bergerak untuk mengajarkan Dhamma. Apa yang menjadi pokok dari ajaran Sang Buddha?
tidak lain adalah 4 kebenaran Arya. Karena 4 kebenaran Arya ini disebut sebagai pintu menuju Nibbana. Seseorang tidak akan mampu mencapai Nibbana tanpa melalui pemahaman, tanpa melalui penembusan 4 kebenaran Arya. Kebenaran Arya yang pertama adalah kebenaran Arya tentang penderitaan. Dan ini hendaknya kita ketahui. Kebenaran Arya yang kedua adalah kemunculan penderitaan. Inilah yang semestinya kita padamkan. Kebenaran Arya tentang lenyapnya penderitaan, inilah yang patut kita capai. Dan kebenaran Arya tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan, itulah yang perlu kita kembangkan. Dari dalam cara untuk menembus 4 kebenaran Arya ini, Sang Buddha menguraikan berulang-ulang yang menjadi pokok dari ajaran Sang Buddha. Jabaran dari 4 kebenaran Arya adalah jalan mulia berunsur 8. Ini adalah langkah-langkah supaya seseorang dapat mengakhiri penderitaan. Disitulah Guru Agung Buddha menguraikan tentang pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, selain pokok ajaran ini yang membawa manfaat dari praktek spiritual Dhamma, Sang Buddha juga menyampaikan tentang kualitas batin yang jika dimiliki dan dipraktekkan akan mendatangkan manfaat yang besar, baik di dunia ini maupun di perjalanan spiritual. Apakah yang menjadi hal kualitas batin yang beliau sampaikan tidak lain adalah tentang kesabaran. Dan ini menjadi bagian dari nasihat yang Sang Buddha berikan. Para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, sebelum mengulas tentang apa itu kesabaran, tentang pentingnya kesabaran, di momen Magha Puja ini patut untuk merenungkan kembali peristiwa-peristiwa yang saat itu terjadi. Magha Puja ini disebut sebagai pertemuan agung, yang mana pertemuan ini hanya terjadi 1 kali di zaman kehidupan Guru Agung Sang Buddha. Owada Patimokkha ini Sang Buddha babarkan hanya sekali di dalam pertemuan yang agung ini. Dilaksanakan di Weluwana Arama. Weluwana Arama ini adalah wihara yang dimiliki oleh Sangga untuk yang pertama kalinya. Bahkan dikatakan ketika Raja Bimbisara menyampaikan pernyataan mempersembahkan wihara ini, terjadi, yakni bumi berguncang. Bumi berguncang. Karena ini menjadi pertanda bahwasanya setelah beliau menjadi sama Sang Buddha, beliau memiliki siswa-siswa Arya, beliau memiliki wihara untuk pertama kalinya, yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara kepada Sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Dikatakan jika dibandingkan dengan Anatapindika yang memang mempersembahkan Jetawala, ya itu tidak terjadi, yakni ya, bumi bergetar. Ya.
Hanya di Weluwana inilah disebutkan di sana ketika menyatakan diri. Bahkan dalam tradisi dikatakan kalau mempersembahkan, ya, di sana ada kebiasaan niat baik itu telah disampaikan dengan simbolisasi. Kalau zaman sekarang itu potong pita. Kalau sekarang, kalau dulu ya membasuh tangan Sang Buddha. Pernyataan bahwasanya wihara ini dipersembahkan oleh Raja Bimbisara kepada Sangga. Nanti kalau baca itu ada. Nah, saat tuang itu nanti demikian. Karena mendatangkan kebajikan yang sangat besar sekali. Kenapa kok jatuhnya kepada Raja Bimbisara? Ini beliau nepati janji. Karena sebelum beliau menjadi sama Sang Buddha, ketika beliau pertama kali meninggalkan istana, ya, beliau itu berjumpa dengan Raja Bimbisara. Bahkan Pangeran Siddhartha yang hendak menjadi pertapa ini disodori, urunkanlah niatmu. Jadi disuruh ya pending dulu. Bahkan sampai ditanya tentang, ya saya perhatikan Anda ini bukan orang biasa. Dari perawatan, dari penampilan. Bahkan Raja Bimbisara malah bertanya, apakah kamu habis ribut dengan ayahmu? Pertapa Siddhartha yang kala itu menjawab bahwasanya saya hendak mencari obat. Dan beliau meminta kalau nanti obatnya itu ketemu, tolong kunjungi yang pertama adalah kerajaan. Dan itu salah satu aspirasi dari Raja Bimbisara ketika beliau masih menjadi pangeran. Ya, beliau bertekad, nanti kalau saya ya unek-unek yang pertama yang tersampaikan itu, semoga saya diangkat menjadi raja. Itu unek-unek pangeran Bimbisara kala itu. Nanti saya bercita-cita ingin menjadi raja, terkabul menjadi Raja Bimbisara. Unek-unek yang kedua, yakni nanti kalau ada seorang Buddha, negeri inilah yang dikunjungi pertama. Jadi ada unek-uneknya. Jadi kedatangan Sang Buddha ke Rajagaha ini sebetulnya telah memenuhi janji. Memenuhi janji. Nah, dipisahkan lebih panjang lagi tentang Raja Suddhodana mengutus utusan. Ya, ketika kali utusan diminta untuk mengundang Sang Buddha untuk kembali ke Kapilawastu, yang niat membujuk itu berangkat nggak pulang lagi, jadi tipu. Yang kedua juga sama, berangkat nggak pulang lagi, jadi tipu. Baru yang ketiga itu diceritakan begitu. Nah, di Rajagaha ini kalau sekarang ibu bapak ya kita sharing-sharing, di Rajagaha itu kalau sekarang kota ini atau negeri ini sekarang masih memiliki nama yang sama, hanya kurang sedikit. Kalau dulu Rajagaha, kalau sekarang menjadi Rajgir. Rajgir ya, raja jadi graha menjadi Rajgir ya, hanya hilang jadi Rajgir. Di Rajgir ini atau Rajagaha ini, nah ini dekat juga ya dengan tabib Jiwaka. Ini dekat juga. Terus dekat dengan tempat di mana Sang Buddha mengingatkan para siswanya untuk meditasi, puncak Gijaputa. Itu juga dekat di sini. Termasuk juga kampung halaman dari Bante Sariputta. Kenapa? Karena di kampung halaman Bante Sariputta ini berdiri universitas besar, yakni Nalanda. Ini masih di wilayah Rajagraha, Rajgir. Di Weluwana Arama itulah pertemuan besar yang mana
berkumpul 1.250 orang biku. Ini adalah siswa-siswa yang pertama ya, dalam puasa yang pertama itu beliau itu di Ganda Putih. Ganda Putih, mulak Ganda Putih itu di Isipatana. Nah, Isipatana itu mula ganda. Jadi kalau Ganda Putih yang kita kunjungi di Jetawana itu bukan yang pertama. Ya, bahasa pertama itu beliau mengajarkan dhamma kepada 5 orang pertapa. Nah, nanti kalau datang nih, ya siapa tahu nih karma baik mendukung, ya nanti pergi Dharma Yatra. Nah, nanti di Isipatana, ya, di Taman Rusa Isipatana itu sebetulnya adalah tempat Sang Buddha bahasa yang pertama kalinya. Itu nanti ada pertanda ditulis Mula Ganda Putih. Jadi sampai sana tidak usah debat. Ganda Putih itu adanya di Jetawana, yang Taman Anatapindika itu, yang di Kota Sawati. Ya betul, tetapi yang mula itu awal. Ini ada di Isipatana. Nah, setelah beliau puasa selama 3 bulan di Isipatana, setelah itu beliau melanjutkan perjalanan. Ya, ini dihitung nih. Kalau selesai puasa kemarin bulan apa nih? Oktober, jadi November, Desember, Januari. 3 bulan ini beliau pakai untuk mengajar kepada Uruwela Kasapa yang berjumlah 1.000. Dan beliau juga mengajarkan kepada Bante Sariputta, Bante Moggallana beserta dengan temannya. Kalau di total semua 250. 1.000 ini adalah dari Kasapa bersaudara. 250 ini adalah ya, termasuk teman-teman dari Bante Sariputta. Dan perlu ibu bapak saudara-saudari ketahui, di Maghapuja itu ya, Sang Buddha mendeklarasikan tentang 2 siswa utama. Jadi di pertemuan Maghapuja itu beliau mendeklarasikan tentang Bante Sariputta yang terdepan dalam hal kebijaksanaan dan Bante Moggallana yang terdepan dalam kemampuan batin. Itu ditetapkan di hari Magha. Ya, Magha. Nah, kalau pengangkatan Bante Ananda sebagai pelayan Sang Buddha pribadi kapan Bante? Setelah Sang Buddha wasa ke-20. Setelah 20 tahun beliau baru mengangkat yakni Bante Ananda sebagai yang melayani. Nah, 1.250 orang biku ini adalah biku-biku yang punya karma baik yang besar. Kenapa? Karena mereka ditasbih oleh Sang Buddha sendiri dengan kalimat ehibiku upasampada. Ini tidak semua orang. Tidak semua orang bisa ditasbih dengan kalimat ehibiku upasampada. Dikatakan Kasapa bersaudara itu yang jumlahnya 1.000 itu juga terjemahannya lain adalah pertapa berani kusut. Ya, mungkin gondrong-gondrong gitu. Ya, gondrong-gondrong. Nah, ketika beliau ditasbih oleh Sang Buddha dengan sebutan wahai biku datanglah, mereka langsung berubah. Ini di kitab suci diceritakan berubah seperti sudah Tera. Tera itu sudah fasih pakai jubahnya. Ya, jadi sudah ya seperti biku tua. Namanya Tera itu artinya tua. Kok bisa Bante? Ya, nggak usah dipikirkan. Ya, jadi namanya kebajikan itu di luar nalar. Ya, di luar nalar. Kok bisa ya Bante? Langsung dikatakan atak parikara, 8 kekayaan biku sudah ada. Ya, atak parikara ada 8 kekayaan biku langsung ada. Ada jubah dalam, jubah luar, ya. Jubah bawah, jubah luar, sanggati, pata, ikat pinggang, jarum, benang, ya.
dan saringan. Ya, ada 8. Dikatakan, ya, ketika ehibiku disampaikan, orang ini tidak usah mencari atak parikara. Jadi kalau penasbisan zaman sekarang ini cari atak parikaranya mesti ke Budi Shop, ya, ke toko, ya, karena hanya orang-orang yang punya karma baik yang besar yang bisa ditasbih dengan ehibiku upasampada. Ada cerita yang lain, seperti misalnya, ya, Anda pernah dengar tentang Bahia Darucarya. Ya, Bahia Darucarya. Beliau saat itu sudah punya kualitas yang matang, tetapi dikatakan tidak bisa ditasbih dengan ehibiku upasampada. Makanya ada kisah cari jubah. Pada saat hendak mengumpulkan jubah, disudruk sapi, ya, disudruk sapi meninggal. Ini ada cerita dalam Buddhis itu, ternyata hal-hal yang sifatnya ajaib, ya, itu ya ada. Kok bisa, Bante? Inilah yang disebut dengan kebajikan. Yang namanya kebajikan itu tidak bisa dinalar, tetapi ada jalan keluar. Ini kebajikan. Tidak bisa dinalar, tapi ada jalan keluar. Yang menerima juga terkejut, kok bisa ya? Nah, itu artinya punya kebajikan tuh. Sampai ada yang mengalami sendiri seolah-olah tidak percaya. Ya, kita kan sebetulnya sudah mengalami keajaiban kecil-kecil juga. Ya, pernah tidak mengalami begitu? Kita pernah dengar kan, Bante, kehilangan itu membawa berkah. Ada yang cerita begitu. Setelah hilang, hal-hal baik yang datang itu malah lebih banyak daripada yang hilang. Terus kalau gitu mau hilang lagi, enggak kan? Jangan. Ya, soalnya ini nanti ya kalau kebajikan saya matang, ya kalau enggak, wah hilang lagi. Nah, yang namanya kebajikan itu enggak bisa dinalar, tetapi itu menjadi solusi jalan keluar. Ya, ini kebajikan. Ya, makanya kita momen-momen yang kita miliki, yang kita pakai untuk melakukan kebajikan, ada jalan keluarnya. Bahkan beliau Guru Agung Sang Buddha sendiri, ya, juga banyak mengalami cerita-cerita yang seperti ini. Tentang apa? Ya, kebajikan-kebajikan. Nanti baca di dalam kisah Ratthana Sutta nanti di PR. Ya, kisah Ratthana Sutta itu juga banyak ya kebajikan-kebajikan. Nah, 1250 orang biku ini ditasbih oleh Sang Buddha dengan ehibiku upasampada. Jadi kita sudah tahu gambarannya, tidak semua orang bisa ditasbih dengan ehibiku upasampada. Ini ciri yang kedua Magga Buddha. Berkumpul 1250, mereka ditasbih oleh Sang Buddha dengan kalimat ehibiku upasampada. Yang ketiga, mereka hadir di tempat itu tanpa undangan. Hadir di tempat itu persis di hari Uposatha. Dan di hari Uposatha itulah Guru Agung Sang Buddha memberi nasihat tentang praktek hidup yang baik. Owada itu artinya nasihat. Patimokkha artinya peraturan. Owada Patimokkha ini sebetulnya disebut juga sebagai mula Patimokkha yang paling awal. Setelah beliau 20 wasa ke atas sampai sekarang menjadi Anapatimokkha yang 227 sila. Dulu ketika Sang Buddha masih belum 20 wasa, artinya manusia-manusia belum banyak kotoran batin, makanya pagernya belum banyak. Ya, itu aturan kewinayaan ya cuma 3 syair itu. Cuma 3 syair itu. Setelah yang datang ini berbagai macam kondisi kotoran batin, beliau kemudian menetapkan ya aturan-aturan sampai yang terkumpul 227. Ini aturan pokok. Aturan pokok. Meskipun juga ada aturan-aturan yang lain yang tidak tertulis di dalam Patimokkha. Ya contoh aturan lain, ya biku tidak potong kuku, tidak boleh pelihara kuku. Ya, atau kumis juga tidak boleh panjang-panjang.
Ya, itu ada di situ. Nah, apa yang menjadi isi dari Owada Patimokkha itu yang juga bisa kita teladani di dalam kebersamaan, baik menjadi pabajita, baik menjadi perumah tangga, yang menjadi pengingat adalah praktek kesabaran. Ini penting, karena biasanya kalau nggak diingatkan kan lupa juga. Ya namanya orang hidup ini kan ya tidak baik-baik saja, kayak hashtag yang belakangan ini. Ya, sedang tidak baik-baik saja. Ya, apalagi tambahnya itu sampai campur. Ya tadi saya ketemu di sana tadi ada Bante yang besok mau berangkat ke India bilang, Bante hashtagnya kita kabur sementara. Ya, meskipun kondisi yang kita hadapi ini memang ya Sang Buddha katakan bahwasanya hidup kita memang tidak pasti. Ya, jiwitan anyata, memang hidup ini tidak pasti gitu. Kenapa? Karena kita tidak selalu bertemu dengan ujian selamanya, betul nggak? Untung juga tidak selamanya, dipuji juga tidak selamanya, dikenal juga tidak selamanya, bahagia juga tidak selamanya. Terus bagaimana Bante untuk menyikapi begini supaya mendatangkan manfaat dalam perjalanan hidup saya ini punya manfaat? Kata kunci yang menjadi penegasan di situ adalah memiliki kesabaran. Apa definisi dari sabar? Sabar itu adalah satu, tahan menderita. Jadi kalau ibu bapak sabar, tandanya apa? Tahan menderita. Jadi kalau Anda tahan menderita, Anda sabar. Tapi kalau udah komen, Bante sabar itu kan ada batasnya, berarti Anda nggak sabar. Ya. Jadi ciri dari orang yang sabar itu yang pertama adalah tahan menderita. Ciri yang kedua, tidak banyak keinginan. Dan ciri yang ketiga, tidak gampang ngeluh. Jadi kalau tiga hal ini ada pada Anda, ciri orang sabar itu tahan menderita. Dan otomatis kalau dia tahan menderita, dia tidak banyak keinginan. Kenapa? Karena keinginan itu menjadi pemicu penderitaan. Jadi kalau kita mau sabar, ya kita jangan banyak keinginan. Ya, kenapa? Kok bisa membuat orang jadi sabar Bante? Iya. Karena Anda bisa kehilangan kesabaran kalau Anda banyak keinginan. Contoh sederhana nih, di rumah ini kan sebagian sudah berumah tangga dan sebagian juga punya anak, betul kan ya? Kalau Anda punya keinginan anak Anda mesti belajar dan ternyata dia tidak nurut, saat itulah Anda sedang diuji kesabaran. Ini apa? A, ini B. Dilatih nih. Ya, kan saya itu. P apa, ya. Udah tahu kan? Ya, diajarin P apa, ya. Ya, mestinya begitu. Tapi dijawab. Ya, bukan. Dijawab gandul. Oh ada, itu sudah lama sekali ya. Itu kalau di daerah Jawa ya, Jawa itu ada beberapa tempat itu menyebut pepaya itu dengan nama gandul. Ya, karena dia buahnya itu nempel jadi gandul-gandul, jadi gandul gitu. Pepaya. Jadi ngajarin kalau punya anak begitu, pepaya. Mestinya jawabnya dijawab. Karena dia lihat sama itunya, kan tulisannya begitu, terus namanya anak kecil itu kan atasnya kan ada gambar pepaya ya. Nah, dia fokusnya ya jadi dia fokusnya pada gambarnya ya, bukan pada bayangin kalau punya anak nih, kalau diarahkan begitu sekali dua kali Anda punya keinginan, dia mestinya mengeja, bukan menyebut asal. Gimana rasanya? Itulah ujian kesabaran. Semakin Anda punya keinginan, ya semakin Anda banyak kehilangan kesabaran kalau Anda banyak keinginan. Makanya supaya kita sabar, ya sebisa mungkin harus cerdas.
itu punya kebijaksanaan. Dana parami, sila parami, nekama parami, panya parami, kanti parami. Ya, orang sabar itu bijaksana. Ya, jadi orang sabar itu bukan orang yang BODOH. Hah? Ya. Jadi kalau kita sabar cirinya 3, tahan menderita, tidak banyak keinginan. Karena kalau semakin kita banyak keinginan, kita jadi tidak sabar. Contoh order makanan, tadi kan contoh punya anak. Contoh order makanan, perutnya udah lapar, datang ke restoran, nggak keluar-keluar. Yang keluar pertama es teh, udah diminum, bakminya nggak keluar-keluar. Ternyata ibu bapak, ternyata kadang-kadang saking ramenya itu dia lupa. Ya udah, berarti karma baiknya berbuah hanya. Ya. Jadi ciri yang kedua ini adalah tidak banyak keinginan dan tidak mengeluh. Dari kanti, ya bahasa Pali sabar itu bahasa Palinya kanti. Itu bisa geser menjadi santi. Ada yang namanya santi itu? Tidak ada ya? Kanti bisa bergeser menjadi santi. Orang yang sabar bisa menjadi orang yang tenang. Makanya santi itu artinya tenang. Kepleset bahasa Indonesia menjadi santui. Santai-santai, tenang. Karena dalam bahasa Pali itu santi itu artinya ya tenang, tenang. Makanya beliau di dalam syair Buddha Jaya Manggala kan ketika beliau difitnah oleh cincang, ya, beliau menaklukkan dengan sante nakso mawidina. Sante itu adalah ketenangan. Sante nakso mawidina. Jadi orang yang sabar dia kelihatan santai. Nunggu apa? Jemputan santai. Kenapa? Sabar kelihatan santai, tidak kemrungsu, santai. Mau kemana Romo? Mau ke rumah duka. Kalau kok tidak buru-buru, ngapain nanti buru-buru? Oh, yang meninggal masih baru. Nah, dia masih santai ya, santai belum. Jadi di sini ibu bapak saudara-saudara sekalian, dari kesabaran itu akan membawa ketenangan. Maka orang yang sabar akan memiliki ketenangan. Dan kalau kita punya ketenangan, ini sangat membantu. Ibarat kata, kalau air, ya ini tidak ada urusannya Inggris ini. Ya, kalau air ini punya kualitas, kalau air ini tenang, makanya air yang dibawa ini ya air tenang. Makanya penyulingan yang bersih. Kalau dia mubal banyak. Ya jadi kotorannya ini kira-kira laku enggak? Ini dari toko, kemudian ini cek airnya, kemudian baru dibuka. Kok ada yang apa ini kok enggak-enggaknya? Anda tidak mungkin berpikir apa ini multivitamin. Enggak. Ya. Anda akan berpikir ini kotor. Kalau kotor kira-kira boleh enggak masuk ke dalam? Enggak. Sama juga ketenangan akan hadir dalam diri kita kalau kita membuang hal-hal yang kotor. Dan cara untuk membuang yang kotor salah satunya juga dengan memilih kesabaran. Makanya di dalam Sabbasawa Sutta itu 7 cara untuk menghilangkan kotoran batin. Salah satunya juga memiliki kesabaran. Tahan mendengar suara yang tidak menyenangkan. Sabar dengan nyamuk yang menggigit. Sabar dengan rasa lapar. Sabar dengan suhu yang panas. Kalau ini dilatih, bisa selama Anda tidak banyak keinginan. Tidak banyak keinginan. Dan ini perlu kita pelajari dan perlu kita renungkan. Kenapa? Suatu saat kita tidak bisa mengontrol yang di luar. Suatu saat. Mungkin sekarang bisa. Contoh. Sekarang suhunya panas, sekarang bisa ngontrol. Terus aromanya bau,
Kontrol pakai pengharum. Kan ada macam-macam merek itu. Ya, per 15 menit. Nah, suatu saat kita bisa mengontrol hal-hal yang di luar, tetapi suatu saat Anda tidak bisa. Suatu saat. Terkhusus kalau kita pelan-pelan nanti tambah hari tambah tua. Nah itu loh. Kalau masih muda, masih mampu, hal-hal yang di luar bisa diubah. Tapi kalau sudah tua, tidak bisa. Makanya kesabaran itu sangat berguna. Jangan nunggu ketika sulit baru berlatih sabar. Makanya meditasi ya latihan sabar. Besok kan hari Kamis. Itu juga latihan. Meskipun Bante tidak datang. Anda kalau ditanya orang, kamu duduk ngapain sampai 45 menit di wihara? Bisa fokus enggak? Terus bagaimana pikiranmu? Masih keluar sana keluar sini? Kenapa kamu rajin? Latihan sabar. Kalau Anda tidak pernah duduk begini, Anda tidak bisa. Dan disitulah waktunya kita mengasah tentang ketahanan batin kita. Makanya kesabaran itu cirinya 3. Apakah kita orang sabar? Ya 3 hal bisa dijadikan cermin. Apakah kita tahan menderita? Apakah kita masih sedikit keinginan atau banyak keinginan? Dan apakah kita gampang ngeluh? Bandai kan saya kadang-kadang tuh perlu menyampaikan unek-unek. Ya bagus juga sih. Karena kalau enggak itu jadi stroke. Saya bukan nakut-nakuti loh. Kalau stres dipikir terus akan dia tinggi. Nggak berani ngomong, akan tensi. Makanya kadang-kadang kalau pikirannya di kacau, kepala sudah mulai geliang, ya, cek tensi. Nah, berapa tuh tekanannya tuh? Waduh, Bante saya banyak tekanan pikiran. Nah, itulah gunanya cari teman untuk bercerita. Ya, Bante saya belum punya sabar. Ya, tidak apa-apa. Memang kita belum sampai di situ. Ya, minimal kita ada unek-unek, ada hal-hal yang kurang berkenan. Tolong jangan disimpan kelamaan. Nanti lama-lama Anda bisa kehilangan kesabaran. Ya. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, di dalam momen Magha Buddha ini ada satu penekanan tentang kualitas batin yang mesti kita miliki, yakni kesabaran, tahan menderita, sedikit keinginan dan tidak banyak mengeluh. Di kehidupan lampau, ketika beliau Guru Agung Sang Buddha masih menjadi seorang bodhisatta, beliau juga berlatih. Bahkan beliau pernah mengalami hal yang benar-benar dalam tanda kutip itu diuji. Diceritakan di dalam riwayat bahwasanya di kehidupan masa lampau dari Guru Agung Sang Buddha yang terlahir di kota Kasih dengan raja yaitu Kalabahu. Di situ beliau terlahir sebagai anak dari Brahmana yang bernama Kundaka Kumara. Bodhisatta bernama Kundaka Kumara, anak dari Brahmana. Kundaka Kumara ini setelah orang tuanya meninggal, Kundaka Kumara atau Bodhisatta ini memperoleh harta yang banyak. Tetapi muncul perenungan, apalah gunanya kekayaan yang banyak? Toh juga nanti akan aku tinggalkan semua. Beliau berpikir untuk menjadi bertapa. Dan akhirnya beliau membagi apa yang dimiliki. Karena beliau sudah bertekad, ya, ciri bodhisatta nih. Nanti bodhisatta itu ciri khasnya bodhisatta itu ya nekkhamma. Ya. Dimulai dari tekad di depan Buddha di Pangkara itu, tekadnya itu mulai penyempurnaan parami. Dan ketika terlahir ciri khas dari bodhisatta adalah dana parami. Dan di dalam dana parami itu ada nekkhamma parami. Ya, tidak ada kepemilikan. Nah, di saat beliau menjadi seorang bodhisatta bernama Kundaka Kumara, meninggalkan kekayaannya, menjadi seorang pertapa, dan pada saat sedang berpindah patah, ini ceritanya, ya, bertemu dengan ya panglima tertinggi. Kalau zaman sekarang mungkin Perdana Menteri. Perdana Menterinya dari Raja Kalabahu.
Raja Kalabahu ini adalah raja yang suka mabuk dan marah-marah. Jadi diceritakan itu, Raja Kalabahu itu suka mabuk dan marah-marah. Nah, ketika beliau berpindah patah masuk ke kota Kasi itu, beliau bertemu dengan Panglima tertinggi, yang nama Panglima tertinggi nanti kelak menjadi Bante Sariputa itu. Panglima tertinggi ini menawarkan, setelah memberi dana makan, karena melihat Sang Buddha yang begitu agung waktu menjadi pertapa itu, mempersilahkan. Setelah memberi dana makan, beliau memberi syarat. Itu di sana ada taman yang bagus. Tapi taman itu miliknya Raja Kalabahu. Ya, taman itu kan luas. Ya, jadi taman itu ya seperti ya main-main lah ke BSD. Ada taman kota. Nah, itu ada tuh di BSD kan luas, ada sisi sana, sisi sini. Nah, di sisi itulah pas hari yang sama Raja sedang melakukan pesta, ya, mengundang pemusik, penari, penyanyi, termasuk juga hidangan-hidangan, ya, sambil menikmati musik, sambil menikmati lagu-lagu. Ya, tahu sendiri lah, kalau pesta di bawah pohon, ada yang nyanyi, habis makan, gimana suasananya? Ya, ini yo makan, selain makan ada tambahnya ciu. Ya, apa kalau di sini? Kalau kita orang ngambil kamar apa? Apa nih kalau di sini? Itu kalau kaki kesleo kasih arak borsol. Oh ya, apa namanya? Ya, next, pokoknya begitulah. Sambil makan kenyang, kasih mungkin McDonald ya. Ya, kemudian ya, dulu belum ada pabriknya memang. Ambil minum, makan, kemudian apa? Raja ini menjadi ngantuk. Yang nyanyi bagaimana? Berpikir, lah untuk apa kita nyanyi lagi? Kalau yang dinyanyiin udah tidur. Ngapain kita main musik? Oh, yang dengerin juga tidur juga. Ya sudahlah, kita berhenti aja. Pada saat berhenti itu, di sisi yang lain tadi ada bodhisatta yang menjadi pertapa yang sedang duduk di situ. Dan saat itu beliau sedang mengajarkan dhamma. Ya, tapi bukan pada kebenaran mulia, tapi tentang kualitas yang baik. Kemudian penari penyanyinya tadi, pemain musiknya itu membiarkan rajanya tidur, sama ada penjaganya di sana. Kemudian mendengarkan dhamma. Raja terbangun. Nah, ini kok sepi, penyanyinya nggak ada. Loh, pemain musiknya nggak ada juga. Nah, mungkin kalau di sini gampang kromong. Kemudian penontonnya udah pada tidur, akhirnya pemusiknya berhenti. Orang nggak ada yang hiping lagi. Bangun, kok nggak ada yang hiping? Nah, ini pada kemana? Oh, pada ke wihara punya sampah, dengerin ceramah, mungkin begitu ya. Nah, ini juga ceritanya juga ya diceritakan begitu, bahwasanya pada saat rajanya tertidur, nah, pemain musik, penyanyi, penari pada mendengarkan dhamma. Raja terbangun marah. Kenapa? Karena merasa ditelantarkan. Kemudian mencari kemana mereka pada pergi. Menjawab, tuh di sebelah sana sedang mendengarkan dhamma. Dapatlah Raja Kalabahu ini menjumpai pertapa yang bodhisatta tadi, Kunda Kumara tadi, dan bertanya, "Wahai pertapa, apa ajaran yang kamu ajarkan bagi orang-orang ini?" Apa yang dijawab oleh bodhisatta? Bodhisatta menjawab, "Saya sedang mengajarkan apa itu kesabaran dan bagaimana bersabar." Kemudian raja bertanya, "Lalu apa itu sabar?" Sabar itu tahan dengan celaan, tahan dengan hal yang tidak menyenangkan, dan tahan dengan penderitaan. Kemudian Raja Kalabahu itu mengundang ya, Al-Bujonya, juru pukulnya. Ya, Al-Bujo datang. Tolong ambilkan cambuk. Pukul pertapa ini sebanyak 1000 di depan, 1000 di belakang. Total 2000. Ya, supaya Anda ada sedikit perhatian. Udah malam soalnya. Ya. Dicambuk kulitnya, dicambuk. Ya. Setelah dicambuk, kemudian bertanya lagi,
Apa kamu masih sabar? Apa jawab Bodhisatta? Kesabaran saya tidak terletak di kulit saya, tetapi kesabaran saya ada di dalam saya. Ini berbicara kualitas batin. Jadi meskipun kulitnya dipukul, tetapi kualitas itu tidak akan pernah luntur. Kemudian sudah dicambuk al-kujunya, ambilkan pedang. Bodhisatta dipotong tangannya, kanan kiri dan kaki. Terus ditanya, apakah masih sabar? Bodhisatta menjawab, kesabaran bukan terletak pada kaki, juga bukan terletak pada tangan, tapi kesabaran itu letaknya ada di dalam. Makin panas nih, makin panas nih. Akhirnya manggil lagi. Sekarang pertapa ini potong telinganya sama potong hidung. Jawabannya juga sama. Kesabaran itu letaknya bukan di telinga, kesabaran itu letaknya bukan di hidung, tetapi kesabaran itu letaknya ada di dalam. Bayangkan, akhirnya beliau meninggal. Namun sebelum Bodhisatta ini meninggal, raja ini meninggalkan jauh. Kemudian panglima tertinggi tadi, yang kelak menjadi Bante Sariputta itu menyampaikan, bukan Bante Sariputta, wahai Pertapa, ampunilah kerajaan kami. Kami tidak ada niat buruk. Jika Pertapa marah, marahlah kepada raja. Apa Bodhisatta jawab itu? Semoga raja berumur panjang. Beliau mengatakan, dari penderitaan itu tidak mungkin memunculkan marah bagi diri saya. Dan setelah berjalan langkah pergi sampai tidak di dalam penglihatan oleh Bodhisatta, Raja Kalabahu itu tertelan oleh bumi masuk ke neraka Awiji. Ini kisah. Ya. Ini mengingatkan. Jadi nanti ibu bapak, letaknya kesabaran itu bukan Bante bayangin, Bante tiap hari diceramain terus sama orang rumah, siapa yang betah Bante? Jawab tuh. Jawab tuh. Bante bayangin aja, Bante tiap hari diceramain terus, ini salah itu salah, telinga ini tuh Bante tidak tahan. Ingat, Bodhisatta sudah menjawab, kesabaran itu letaknya bukan di tapi kualitas. Nanti juga sama nih. Tiap hari Bante saya dipukulin tangan saya, tiap hari dipukulin kaki saya. Jawab tuh. Kesabaran letaknya bukan di tangan, bukan di kaki, tapi ada di kualitas batin. Ini nanti dibaca sendiri. Berjudul apa? Kanti Wadi Jataka, Jataka 313. Bagaimana beliau menjadi teladan pengingat? Ya nanti ini jurus. Jadi kamu nanti meditasi, artinya yang biasanya ini yang tua-tua, biasanya meditasi mulai. Ingat, kesabaran letaknya bukan di tahan, jangan dikit-dikit, baru mulai semoga aku bahagia aja belum tuntas, baru berapa arah sudah kode-kode belum. Kan sudah dibilang kita akan mengembangkan meta sebanyak 6 arah. Masa ke arah depan belakang? Nggak mungkin. Sabbe sata bawantu kita tahan dulu. Termasuk Anda latihan. Kalaupun nanti kakinya sakit mulai gendutan, Anda harus punya sikap mental. Kesabaran itu letaknya bukan di kaki, tapi kesabaran itu adalah menahan gejolak di dalam diri kita. Ini mesti dipraktekkan. Ya, jangan dikit-dikit duduk aja, rusak. Rusak. Terus ditanya, apa masalahnya? Nggak enak Bante. Tahan. Tapi kan nggak enak. Tahan aja belum sudah komen. Nggak enak. Jadi ibu bapak saudara mesti diingat dari kisah Kanti Wadi Jataka tentang bagaimana Bodhisatta
Kunda Kumara ini mengingatkan kepada kita letak kesabaran itu ada di dalam, bukan terletak di kulit, bukan terletak di tangan, bukan terletak di kaki, bahkan bukan terletak di telinga dan di hidung. Kesabaran itu adalah penanganan diri di dalam. Minimal ibu bapak kalau tidak menyenangkan, bertemu dengan yang tidak menyenangkan, ibu bapak minimal latihan dalam hati. Sabar, sabar, sabar. Ngantri lama, tidak dipanggil-panggil gitu. Sabar, sabar, sabar. Kalau Anda ingat sabar, sabar, sabar. Kalau Anda lakukan dengan kesadaran, ini akan jadi minimal, ya, minimal. Jadi ini menjadi satu teladan bagi kita. Ini kualitas yang harus kita miliki. Nanti kalau kita jengkel dengan hal-hal yang di luar yang tidak menyenangkan, kita harus bilang, letak kesabaran itu bukan di luar, tapi letak di kesabaran itu ada di dalam. Dan ini menjadi bekal untuk ya, kita semua. Karena dalam samsara ini kita tidak tahu berapa banyak karma buruk yang sudah kita lakukan. Kita tidak tahu, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah sekarang bawa kesabaran ketika bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mesti kita harus ingat, kita tidak tahu karma kita yang mana berbuah, kita tidak tahu. Ya. Semoga yang baik-baik berbuah. Itu kadang-kadang ada orang yang bilang, Bante, semoga karma baik saya tidak berbuah sekarang. Nanti kalau sekarang semua berbuah, nanti habis. Tapi saya bilang ya tidak begitu juga. Selama makin dipupuk, maka karma baik itu tidak akan pernah berkurang. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah yang menjadi pengingatan di malam hari ini. Karena saya rasanya sudah berbicara 45 menit. Ya itu sudah 45 menit. Jadi kalau panjang, ya takutnya lebih tidak menarik lagi. Ya, minimal satu poin ini mengingatkan kesabaran itu adalah tahan menderita, sedikit keinginan dan tidak banyak mengeluh. Kualitas sabar ada di dalam diri kita, bukan terletak pada fisik. Inilah yang ingin Bante sampaikan di malam hari ini. Saya tidak menguraikan wadah patimokkha semua, karena wadah patimokkha ini untuk biku, ya. Tapi yang untuk menjadi teladan khususnya perumah tangga adalah kualitas batin. Saya juga sedang latihan sampai. Saya ini belum sukses, lagi baik proses. Jadi ya, Bante saya tidak sabar kok. Ternyata juga proses. Nah, jadi kadang-kadang ini ibu bapak sekalian kadang-kadang juga CCTV juga. Bante ceramahnya sabar. Kemarin Bante nunggu sedikit aja tidak tahan. Kan baik proses. Nanti kalau saya sudah sampai duluan, ya tidak cerita-cerita. Udah sampai kok cerita. Nah, makanya ini ngajak-ngajak nih. Saya juga sedang berproses, Anda juga sedang berproses. Kalau belum berproses, segeralah berproses sebelum waktunya habis. Nanti telinga dites dengan kesabaran, hidung juga dites dengan kesabaran, punggung ini baru ada tren sekarang. Saya ketemu orang dikit-dikit, kejepit gitu. Dulu kayaknya enggak ada semua karena kebanyakan duduk atau apa ya. Nah, jadi ibu bapak, ya itulah hal yang perlu kita waspadai di zaman-zaman sekarang. Ya kita harus membekali diri kita dengan kualitas batin berupa kesabaran. Semoga berkah Maka Puja 2568 ini pada kita semua. Semoga kita maju di dalam damai. Semoga hal-hal baik senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Semoga dimanapun kita berada, kita dapat berjumpa dengan teman-teman yang bijaksana, yang membawa kita, mengarahkan kita menuju pencapaian nibbana. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sapa bawantu sukhi kata.
Terima kasih Bante atas dhamma desana yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat